Shalom teman-teman Youth dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, mari siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Fokuskan pikiran kita sama Tuhan, biar Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku
bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau persatukan kami semua Tuhan. Walaupun kami tidak berada dalam satu atap yang sama Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu tidak dibatasi oleh gedung gereja ini Tuhan. Kami mau percaya kuasa-Mu, urapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang berikan hikmat-Mu buat kami semua, biar kami bisa memahami apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar kami bisa menjadikan firman itu rema dalam kehidupan setiap kami Tuhan, supaya firman itu tumbuh dalam setiap hati kami, supaya kami juga bisa mempraktekannya, melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Engkau jawaban hidup kami Yesus, Engkau cukup buat kami, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua kelentangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman dimanapun kalian berada. Mari kita sama-sama belajar tentang salah satu pribadi Tuhan yang ada di dalam agama kita, tentunya Kristen. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada WL yang sudah melayani kita di Praise and Worship, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Onehem yang mengizinkan saya untuk melayani di Firman untuk pertama kalinya di ibadah Yud. Mari kita bersama-sama membuka Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Paskah dan Jumat Agung sudah kita lalui bersama-sama di tengah pandemi corona ini, dan event selanjutnya akan kita laksanakan adalah kenaikan Yesus Kristus dan Pentakosta. Kalau teman-teman mendengar kata Pentakosta, apa sih yang teman-teman tangkap dari kata Pentakosta? Pasti teman-teman bakal menjawab kalau Pentakosta itu adalah pencurahan Roh Kudus. Ya, itu adalah jawaban yang benar. Tapi kalau teman-teman lihat dari sejarah, Pentakosta Kristen diambil dari Pentakosta Yahudi, di mana Pentakosta Yahudi dilaksanakan 50 hari setelah Paskah Yahudi. Kalau teman-teman lupa, Paskah Yahudi adalah hari di mana umat Tuhan Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Pentakosta ini dilaksanakan sebagai ucapan syukur atas hasil panen. Dari sini kita bisa melihat satu hubungan mengapa pencurahan Roh Kudus dijadikan sebagai Pentakosta. Hasil panen bagi orang-orang Yahudi adalah sebuah berkat yang mereka terima dari Tuhan. Di sisi lain, Roh Kudus juga merupakan berkat yang kita terima dari Tuhan. Karena itulah ucapan syukur atas datangnya suatu berkat dari Tuhan yang kita terima disebut sebagai Pentakosta. Dan jika teman-teman baca Alkitab dengan jeli, ada semacam fakta yang cukup unik. Roh Kudus itu datang atas permintaan Yesus, bukan tiba-tiba datang ke dunia, tapi karena Yesus yang meminta kepada Bapa untuk mendatangkan Roh Kudus. Di mana teman-teman kita bisa melihat tadi di Yohanes 14 ayat 16, di mana aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan di ayat ke-17 dikatakan dengan jelas kalau si penolong itu adalah Roh kebenaran, bukan nabi atau sesuatu yang lain. Dan Roh kebenaran itu sudah pasti Roh Kudus, karena nabi bukanlah roh. Lalu apa sih tugas si penolong ini? Apa sih tugas Roh Kudus di dalam kehidupan kita masing-masing? Mari kita baca Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tugas pertama dari si penolong atau Roh Kudus adalah sebagai penghibur. Teman-teman pasti pernah kan yang mengalami satu masa di mana teman-teman itu berada di titik terendah, dan saat berada di titik terendah itu teman-teman pasti merasakan kesedihan dan perasaan tidak senang.
Biasanya pasti teman-teman mempunyai seorang sahabat atau siapapun yang akan menghibur teman-teman. Di sini menghibur itu maksudnya adalah memberikan kekuatan. Jadi Roh Kudus datang di hidup kita saat kita lemah, saat kita tidak semangat dalam ibadah. Roh Kudus akan menghibur kita, memberikan kita kekuatan supaya kita bisa semangat lagi. Tapi jika Roh Kudus sudah memberikan kita semangat, tapi kita masih tidak semangat, itu berarti teman-teman teman-teman yang ada salah, teman-teman yang ada errornya. Jadi teman-teman harus introspeksi diri, jangan menyalahkan Roh Kudus atas apa yang terjadi pada teman-teman. Lalu yang kedua adalah tugas Roh Kudus adalah sebagai pengajar. Masih di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Di tengah dunia yang semakin lama semakin gila dan rusak ini, kita ini butuh suatu pegangan, suatu pedoman dalam hidup kita. Dan apa itu? Itu adalah Tuhan. Tapi banyak sekali Tuhan-Tuhan palsu yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan yang benar. Teman-teman bisa lihat di dunia ini ada berapa agama yang ada di dunia ini. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu karena bisa bermasalah. Tapi kita pasti yakin hanya ada satu Tuhan yang benar di dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Lalu apakah kalian masih berpikir kalau dunia ini belum rusak? Teman-teman bisa lihat apa saja yang terjadi selama 2020 ini. Banjir di Jakarta, kebakaran di Australia, kita hampir perang gara-gara Cina dengan Indonesia yang rebutan Natuna, ditambah Amerika dengan yang membuat masalah dengan Iran. Itu semua baru terjadi bahkan 3 bulan dari 2020. Bagaimana tidak dengan dunia semakin gila, ditambah corona yang sekarang ini sedang merajalela. Jadi Tuhan itu ditambah lagi, kadang kita juga gak usah kita bicara tentang agama dulu deh. Teman-teman baca Alkitab, masih ada yang gak paham tentang isi Alkitab itu sendiri. Kadang kita membaca Alkitab tapi kita gak paham nih apa maksud Tuhan menuliskan kata-kata ini, kalimat ini. Karena itulah kita perlu Roh Kudus. Dia yang akan memberitahukan pada kita apa makna dari kalimat-kalimat dalam Alkitab, apa yang menjadi isi hatinya Tuhan yang Dia tuliskan di dalam Alkitab untuk kita. Lalu yang ketiga, tugas ketiga adalah sebagai pengingat. Masih di Yohanes 14 ayat 26, kita langsung ke bagian B, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di sini tugas Roh Kudus adalah sebagai pengingat, di mana terkadang kita selama menjalani kehidupan di dunia ini kita masih akan pernah jauh lah dari yang namanya dosa. Walaupun kita sudah baptis pun kita pasti pernah sekali saja melakukan yang namanya dosa, baik itu sengaja ataupun tidak. Dan tugas Roh Kudus di sini adalah sebagai pengingat. Sebagai contoh, misalnya seseorang ingin mencuri jambu atau apa gitu dari pohon tetangga, pasti akan ada suara yang mengingatkan kita di dalam hati kita untuk mengatakan jangan lakukan itu berdosa. Itu ada Roh Kudus. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di kartun apa gitu, di mana misalnya salah satu sisi ada setan, misalnya ada malaikat, sebenarnya penggambarannya kurang tepat. Yang benar adalah sini setan, sini Roh Kudus. Misalnya seperti itu menurut saya. Dan buat teman-teman yang ingin baptis tapi tidak jadi karena corona, ingat satu hal. Perjalanan kekristenan kita, perjalanan hidup kita itu tidak berakhir di kalian baptis. Kalian baptis itu enggak menjamin kalian masuk surga. Kita baptis karena itu perintah dari Tuhan. Emang benar manusia lama kalian berhenti saat kalian baptis, tapi manusia baru kalian akan
mulai berjalan dari baptis itu. Dan setelah baptis itu, makin banyak masalah, cobaan, ujian itu akan selalu datang menimpa kita, akan datang kepada kita. Dan Roh Kudus itu akan selalu membantu kita kapanpun itu terjadi. Dan sebenarnya dan teman-teman mungkin nggak sadar kalau selama ini teman-teman selalu dalam tanda kutip menganaktirikan Roh Kudus. Sebagai contoh, jika kita mau melakukan dosa, sudah pasti Roh Kudus akan berbicara kepada kita supaya kita tidak melakukan dosa itu. Dan saat kita tidak berdosa, kita pasti akan mengatakan, itu pasti Tuhan Yesus yang memberitahu, yang membuat kita tidak jadi melakukan dosa. Sebenarnya salah. Sebenarnya itu bukan Tuhan Yesus. Roh yang mengingatkan kita itu adalah Roh Kudus. Tuhan Yesus itu hanya datang ke dunia, mati, menebus dosa kita, dan menyiapkan tempat untuk kita di surga nanti. Tugas selanjutnya adalah tugasnya Roh Kudus. Tapi teman-teman, Roh Kudus itu bukanlah roh yang haus akan pujian. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang haus akan pujian. Kita menyembah Dia karena Dia layak untuk disembah. Karena itu berikanlah persembahan yang baik untuk kepadanya. Jadi persembahan yang kita berikan kepada Roh Kudus akan diberikan kepada Yesus. Dengan kata lain, jika kita menyembah Roh Kudus, maka kita akan menyembah Yesus. Dan apakah teman-teman meragukan kesetiaan Tuhan, kesetiaan Roh Kudus? Jawabannya enggak. Kita bisa lihat di ayat ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dari ayat ini kita bisa tahu Tuhan, baik Allah Bapa, Yesus maupun Roh Kudus, enggak akan pernah meninggalkan kalian. Sekalipun kalian sendirian di dunia ini, sekalipun enggak ada orang yang mau bersama dengan kalian, percayalah Tuhan pasti akan selalu mau bersama dengan kalian. Bahkan kasih dan kesetiaan Roh Kudus jauh melebihi kasih dan kesetiaan orang tua kalian. Saya mengatakan ini bukan karena saya sedang ada masalah dengan orang tua saya, tapi mungkin teman-teman pernah membaca atau melihat sesuatu di kisah di YouTube. Ada beberapa orang tua yang menelantarkan anaknya, entah karena anaknya itu anak haram atau anak hasil hubungan gelap. Mereka pasti akan meninggalkannya karena malu. Dengan kata lain, rasa malu mereka, harga diri mereka itu lebih tinggi daripada kasih sayang mereka kepada anak-anak mereka. Percayalah teman-teman, sekalipun orang tua kalian tidak mau menerima kalian, percayalah Tuhan pasti akan mau menerima kalian apa adanya. Gak peduli kamu itu anak haram atau anak apapun, selama kalian manusia dan kalian percaya kepadanya, Dia akan selalu menerima kalian apa adanya. Terima kasih. Amin. Haleluya. Diberkati sama firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Victor hari ini. Amin. Saya sangat terberkati sekali dengan setiap poin-poin yang dia sampaikan tentang penolong yang setia. Roh Kudus memang adalah penolong yang setia yang gak pernah meninggalkan kita sendiri. Bahkan tadi kita melihat ada 3 tugas dari Roh Kudus di hidup kita. Sebagai bukti bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang setia. Yang pertama tadi kita belajar bahwa Roh Kudus adalah roh penghibur. Yang artinya dia akan selalu menghiburkan kita waktu kita dalam kondisi yang sedang susah, waktu kita sedang sedih. Roh Kudus akan datang untuk menghibur kita. Dan tadi kita juga mendengar bahwa Roh Kudus adalah pengajar. Dia akan mengajarkan kita apa itu kebenaran, membimbing kita terhadap ke hidup yang lebih benar, yang lebih baik. Dan itu adalah pribadi Roh Kudus yang akan bekerja di hidup kita. Dan tadi kita juga belajar yang ketiga, Roh Kudus adalah roh yang mengingatkan kita. Jadi dari hal ini kita belajar bahwa tidak menyepelekan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah Allah yang terus bekerja di hidup kita, memimpin kita supaya hidup kita semakin memuliakan nama Yesus. Dan saya mengajak kita sama-sama berdoa mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah hadir di ibadah kami hari ini. Kami diberkati dengan hadirat Tuhan di praise and worship yang sudah kami naikkan kepadamu. Dan kami juga diberkati oleh firman Tuhan. Jadikan ini rema Tuhan di hidup kami. Biar setiap firman yang ditaburkan tidak berlalu sia-sia, tapi boleh bertumbuh dan semakin
berkembang di hidup kami, dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu di hidup kami. Biar kami jadi anak-anak terang yang memancarkan hidup Kristus lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyafaat bagi negara ini, bagi Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Biar kiranya kasih setia Tuhan tidak Engkau lalukan dari bangsa kami, tapi biar Engkau terus boleh menjaga bangsa ini Tuhan, boleh terus memulihkan bangsa ini, sehingga boleh pulih Tuhan. Buat pemerintahan kami yang sedang menangani pandemi corona Tuhan, juga beri hikmat bagi mereka, beri kekuatan, beri wibawa Tuhan untuk mengatur seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan, para tenaga medis yang ada Tuhan, para dokter, para perawat, dan seluruh tenaga medis yang ada. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau memberikan perlindungan bagi mereka, kiranya Kau memberikan kekuatan bagi mereka, kiranya Kau memberikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pasien-pasien yang terjangkit virus COVID-19 ini Tuhan. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan. Kami percaya dengan tidak goyah Tuhan. Engkau sanggup Tuhan menyembuhkan. Dan kami mohon belas kasihan-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau menjamah setiap orang-orang yang terjangkit virus ini Tuhan. Engkau jamah Tuhan, pulihkan, sembuhkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh negeri. Tuhan memberkati Tuhan hamba-Hamba-Mu di mana Engkau sudah tempatkan mereka. Berikan mereka kekuatan, hikmat, beri mereka visi, beri mereka kesehatan, pengurapan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi kota kami, kota Pemalang. Tuhan, kiranya juga Engkau akan bekerja di kota kami. Kami berdoa belas kasihan Tuhan, kiranya boleh ada di kota kami, boleh mengerjakan sesuatu yang besar bagi kota kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada di kota ini, untuk Bapak Bupati dan seluruh staf jajarannya, sampai ke tingkat RT RW Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat, dengan penyertaan Tuhan, dengan roh takut akan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di kota ini. Berikan kesatuan hati, supaya kami boleh bergandeng tangan, bekerja sama menuai jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja kami, buat GBI Samaria Jalan Pemuda. Berkat Tuhan terus nyata bagi gereja Tuhan di tempat ini. Berkat-Mu nyata bagi pemimpin kami Tuhan, gembala sidang kami, Pendeta David Budiman, beserta istri dan seluruh keluarganya. Beri wibawa, beri hikmat, beri urapan lebih lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat anak-anak youth di tempat ini, terus bangkitkan cinta di setiap hati mereka Tuhan. Biar roh kami terus menyala-nyala dan kami boleh melayani Tuhan. Kami berdoa buat generasi di atas kami Tuhan, orang-orang yang lansia, Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat generasi di bawah kami, buat anak-anak sekolah minggu, Tuhan juga akan memberkati pertumbuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami bersyukur dan kami akan angkat tangan kami akan terima berkat Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati orang tuamu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan orang tuamu. Tuhan memberkati cita-citamu, memberkati sekolahmu, memberkati pekerjaanmu. Apapun yang engkau kerjakan di dalam Tuhan, diperbuatnya berhasil. Engkau adalah garam dan terang bagi dunia. Terima dan tangkap berkat ini, bagikan bagi sekelilingmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, sampai berjumpa lagi di ibadah kita yang akan datang. Terus berdoa supaya negeri ini boleh pulih, supaya pandemi boleh pulih. Tidak ada lagi penyebaran virus corona dan kita bisa kembali bersama-sama ibadah di gedung. Saya rindu kalian. Sampai jumpa.